Tapi udah kayaknya juga kita lebih afdol kalau mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya udah Ya, kali ya sama yang lebih paham soal hal ini ya. betul, yang lebih Nanti paham. kita bakal ngobrol sama siapa sih? Udah nih ngomong-ngomong. Ya, kita akan ngomong dengan ini peneliti astronomi ya dari BRIN ya, peneliti astronomi Mas Rorom. Mas Sudah Roro. tersambung ya lewat Zoom ya, Rorom Priyatikanto. Oke, Mas Rorom ya, Mas Rorom. Udah Betul. tersambungkah di sambungan daring dengan Mas Rorom? Oke. Oh, ini Mas Rorom. Assalamualaikum Mas Rorom. Sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ike dan Anan di studio, Mas Rorom. Iya, Ya, Mas Rorom, kalau kita lihat dari hasil pemantauan BRIN sendiri ini, apakah memang hilal saat hari ini, ya di matahari terbenam hari ini masih di bawah ufuk, seperti yang terpantau yang terlihat di Sorong, Ambon, Makassar, kemudian di Gresik juga seperti itu, Mas Rorom. betul sekali. Jadi untuk wilayah Indonesia atau di daerah regional kita itu hilal masih di bawah ufuk pada saat maghrib waktu setempat. Hmm. Dimungkinkan untuk melakukan pengamatan hilal karena secara statistik berdasarkan data yang pernah dikumpulkan biasanya hilal itu bisa terlihat kalau seandainya ketinggiannya lebih dari 3 derajat. Ya. Ya. Di atas 3 derajat Nah, sementara ya. iya, sementara saat ini Oh, Halo, tampaknya Mas kita Rorom. mengalami gangguan ya. Betul. Nah, tapi tadi Mas Rorom juga sempat bilang kalau memang salah satu syaratnya adalah ya 3 derajat dan memang 3 belum derajat. terlihat ya kalau kita review lagi dari apa yang sudah kita lihat tadi. Halo, Mas Rorom, mungkin kita coba sambung lagi dengan Mas Rorom. Apakah sudah ya, tersambung? mohon dengan- maaf sempat terputus ya. Oh, baik. Oke, silakan dilanjutkan Mas Rorom. Iya, sementara untuk saat ini hilalnya masih terlalu muda, bahkan belum lahir sebenarnya ya. Masih di bawah ufuk semuanya untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke, jadi masih di bawah ufuk ya. Tampaknya Iya. sinyalnya masih putus. Oke, ini yang menjadi pertanyaan publik juga nih Mas Rorom. Kan biasanya ada orang mengatakan, ya yang penting hilal itu sudah terlihat di ufuk. Tapi kan kalau berdasarkan atau keputusan dari Mabims ya, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura kan menetapkan ketinggian hilal itu 3 derajat. Mengapa terjadi ada perubahan ini? Apakah memang penyelarasan secara astronomika atau ada alasan astronomi lainnya, Mas? Fisik astronomi lainnya? Nah, jadi kita tidak hanya bicara masalah posisi hilal ada di atas ufuk atau di bawah ufuk, tapi Oke, udah Mas Romnya di sana. kriteria yang dibicarakan itu sebenarnya adalah dia mungkin terlihat atau tidak. Karena kita kriteria tersebut ingin mewadahi komunitas yang meyakini bahwa kita harus melihat untuk memastikan bahwa kita memasuki bulan yang baru atau tidak. Nah, maka dari itu dibuatlah kriteria kemungkinan untuk melihat hilal. Nah, kriteria ini didasari oleh apa? Didasari oleh sejumlah data hasil pengamatan hilal di berbagai macam tempat. Memang sebagian besar diperoleh dari wilayah di daerah Afrika Selatan kalau tidak salah. Sebagian berasal dari wilayah Indonesia. Dan dari data-data tersebut kan ada catatannya. Pada kondisi semacam ini, ketinggian sekian derajat hilal terlihat. Ketinggian sekian derajat ternyata tidak terlihat. Maka dari itu diramu dan berujung pada kriteria ketinggian minimal itu 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang dipakai oleh Mabim saat ini. Oke, kalau kita lihat ketinggian artinya hilal itu baru benar-benar terlihat bisa kita pastikan dengan ketinggian minimal 3 derajat. Artinya kalau yang terlihat di bawah 3 derajat
bisa jadi itu bukan hilal atau objek angkasa yang lainnya, atau seperti apa, Mas Rorom? Nah, bisa jadi. Jadi kesaksian orang yang menyaksikan melihat sesuatu pada ketinggian yang terlalu rendah tanpa ada menunjukkan bukti otentik seperti citra ataupun ada kesaksian orang lain yang sama gitu ya, atau sesuai dengan hasil perhitungan ketinggiannya sekian derajat, maka kesaksian itu boleh dianulir. Mhm. Karena memang ada kemungkinan orang melihat sesuatu yang lain. Misalnya awan yang tersinari oleh matahari yang tenggelam itu bisa mirip seperti sosok bulan sabit. Baik. Bisa jadi melihat sesuatu yang agak terang tapi berbentuk titik, misalnya planet Venus ataupun Merkurius yang biasa tampak saat sekitar maghrib gitu ya, saat senja. Oke, kita pernah melihat, saya lupa antara 2 atau 3 tahun yang lalu ya, Mas Rorom ya, di Indonesia Timur, di Sorong, Ambon, Makassar, Gresik, Sidoarjo, itu juga Jakarta bahkan, hilal tidak terlihat. Namun pada saat setelah menunggu di wilayah Indonesia bagian barat, hilal itu malah tampak. Artinya di Indonesia Timur sampai masuk wilayah Jakarta pun hilal itu tidak lolos dalam tanda petik. Sementara di wilayah Aceh malah lulus gitu, Mas. Malah terlihat. Apa menjadi faktor penyebabnya biasanya kalau dari astronomi, Mas? Nah, iya, jadi pada prinsipnya hilal itu bisa dibayangkan seperti bayi begitu ya. Hilal adalah anak bulan. Bulan pertama yang bisa kita lihat setelah konjungsi, setelah ijtima, setelah berganti fasenya. Nah, hilal tersebut seiring waktu tentunya bertambah umurnya. Semakin tambah umurnya, kontrasnya dibandingkan dengan langit, latar depan itu semakin tinggi. Pertama, gara-gara hilalnya makin tebal. Sabit bulannya itu semakin tebal. Yang kedua, dia semakin terang. Nah, sehingga kalau seandainya kita amati sekian jam setelahnya, setelah konjungsi semakin tua, semakin mudah untuk dilihat. Maka dari itu wajar. Sorong itu waktu maghribnya tentunya lebih awal dibandingkan wilayah barat Indonesia. Kira-kira beda 2 jam begitu. Nah, dengan bertambahnya umur hilal, 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan seterusnya, itu kemungkinan untuk melihatnya semakin tinggi. Maka dari itu, kalau ada kesaksian hilal di ujung barat Indonesia dan memenuhi kriteria tadi, sehingga bisa dianggap masuk akal, dapat dipertanggungjawabkan, maka kemungkinan lolos untuk diterima sebagai kesaksian sebagai dasar sidang isbat. Baik. Kalau kita, ini saya lagi berandai-andai saja. Kalau kita melihat posisi hilal di wilayah Indonesia Timur yang masih minus dengan selisih 2 jam, kalau tadi Mas Roro mengatakan bulan itu cenderung akan naik, artinya posisi hilal di Aceh pun terlihat masih di bawah 3 derajat kalau gitu ya, Mas Rorom ya? Kalau saat ini memang masih di bawah 3 derajat. Dan bisa jadi saat itu pada kasus-kasus, beberapa kasus itu hilalnya itu mepet batas gitu ya. Ya. Jadi pertimbangan yes or no-nya itu jadi agak kabur. Kadang-kadang begitu. Baik, karena memang ternyata itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Rorom, seiring bertambah usianya hilal itu kemungkinan terlihatnya akan semakin tinggi. Tapi ketika tadi kita berbicara lagi soal yang 3% nih Mas, 3% ini menjadi harga mati untuk 3 derajat. 3 derajat ini menjadi harga mati untuk bisa menetapkan apakah objek itu menjadi hilal atau bukan. Dan ketika objek itu terlihat setelah 3 derajat itu bisa dipastikan itu adalah hilal begitu ya Mas ya. Tidak kalau tadi di bawah 3 derajat bisa jadi ada objek-objek lain mungkin yang diklaim itu mungkin hilal, tapi ketika memang sudah 3 derajat itu bisa dipastikan itu pasti hilal itu gitu ya Mas ya. Secara ilmiah
kita sulit untuk memastikan itu tanpa ada bukti yang kita bisa lihat gitu ya. Misalkan foto atau rekaman. Nah, itu bisa dianalisis ulang untuk memastikan itu hilal atau bukan. Tapi kalau sekedar kesaksian, nah ini memang agak kabur ya. Bisa jadi sudah lewat 3 derajat kesaksiannya diterima. Akan tetapi eh, ya sebenarnya yang dia lihat bukan 100% hilal. Itu bisa jadi ada kasus Oke. semacam itu, tapi ya tentunya susah untuk dibuktikan. Baik. Karena kesaksian yang dimaksud kalau sudah cukup yakin dan masuk akal itu tadi salah satunya adalah memenuhi kriteria, maka secara hukum saya kira yang menurut pemahaman saya itu cukup untuk dijadikan dasar penentuan awal Ramadan atau awal Syawal. Betul. Tidak Mas, harus memenuhi kriteria ilmiah yang ada datanya, ada betul. buktinya dan Baik. sebagainya. Baik, Mas. Tapi ketika kita tadi melihat di timur dan juga di beberapa wilayah di Pulau Jawa belum terlihat sampai ke 3 derajat begitu. Apakah ini terlalu prematur apabila kita bilang kemungkinan belum masuk Ramadan nih besok gitu? Atau memang kita masih tetap harus tunggu aja dulu nih sampai bagaimana hasil pantauan Putusan ya, penetapan putusannya? dari Betul. sidang isbat gitu, Mas Rono. Sebenarnya kondisi wilayah di Indonesia itu dimanapun tidak akan ada hilal sore ini. Kenapa sidang isbatnya hari ini? Karena memang hari ini tanggal 29 Sya'ban, karena tanggal itu maka dilakukanlah sidang isbat saat hari ini gitu ya. Dilakukanlah pengamatan-pengamatan hilal hari ini, meskipun secara perhitungan sebenarnya tidak ada hilal. Semua wilayah Indonesia akan mengalami hilal atau bulan itu tenggelam lebih dulu dibandingkan matahari. Mereka di seluruh wilayah Indonesia bulan itu masih di bawah ufuk saat maghrib. Baik, sudah bisa dipastikan Maka dari berarti itu Mas ya, hari ini tidak akan terlihat hilal. bisa dipastikan. Artinya dari sidang isbat nantinya kita akan menunggu keputusan sidang isbat, maka 1 Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 19 Februari begitu, Mas Rorom ya? Iya, menurut pengetahuan saya, pemahaman saya, dan prediksi yang cukup meyakinkan dari saya pribadi, hasilnya akan seperti itu. Ya, kalau kita bicara secara astronomi nih, Mas Rorom, ketinggian hilal itu kan sebenarnya bisa dilihat dari gambaran-gambaran satelit, apalagi kalau dia sebagai seorang astronom kan punya biasanya grafis lingkaran ketinggian pertumbuhan hilal itu. Kenapa tidak bisa kita tentukan saja seperti itu? Kenapa harus menentukan seperti dengan ketentuan 3 derajat, yang terkadang kalau di 3 derajat di Indonesia ternyata hilal belum terlihat, sementara di Saudi sudah terlihat sangat jelas gitu, Mas Rorom. Iya, jadi saya kira itu adalah persoalan selepas astronomi ya. Secara astronomis kita bisa hitung posisi bulan, sudah bisa dihitung dengan luar biasa akurat. Ordernya sudah kayak meter, tapi posisi di tempat yang jauh sana. Nah, kita bisa hitung sampai tahunan, puluhan tahun, bahkan berabad-abad yang akan datang dengan luar biasa akurat dan presisi. Nah, akan tetapi setelah perhitungan itu kan ada proses ya. Proses yang sebenarnya melibatkan pertimbangan hukum, fikih gitu ya, pertimbangan sosial dan sebagainya. Nah, ada pihak yang beranggapan bahwa urusan ibadah penentuan kalender, penentuan awal Syawal dan Ramadan ini sifatnya lokal, sifatnya regional. Kita tidak bisa memasakkan satu waktu untuk seluruh wilayah di muka bumi ini. Tapi di sisi lain juga ada pihak yang ya ini praktis. Kalau seandainya semua satu padu, maka itu menunjukkan kesatuan umat Muslim seluruh dunia begitu ya. Nah, jadi saya perlu garis bawahi isu perbedaan ini sebenarnya sudah di luar dari aspek saintifik astronomis begitu ya. Nah, astronom bisa saja mengusulkan kriteria, mengusulkan acuan, akan tetapi tetap masih ada dimensi-dimensi lain yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil keputusan dalam menentukan awal kalender Hijriah.
Nah, Baik. kalau kita lihat ini mungkin karena Mas Rorom juga akan sholat maghrib, kemudian ada agenda lainnya. Kita melihat Muhammadiyah kan sudah menetapkan tanggal jauh-jauh hari ya dengan metode wujudal hilal ya. Kemudian sementara pemerintah kan menunggu hasil keputusan sidang isbat dengan imkanur rukyat. Nah, secara astronomi, kalau karena tadi sudah menyinggung terkait dengan global calendar ya, penyatuan kalender Islamic global calendar, mungkin nggak secara astronomi itu dilakukan, Mas Rorom? Secara astronomi mudah itu dilakukan. Ini kan metodologinya berbeda nih. Tapi sebenarnya muasalnya sama, perhitungannya itu sama. Imkanur rukyat menggunakan ketinggian minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat, itu kan dihitung dulu. Ya. Nah, hitungannya yang digunakan oleh ahli yang mengusung kalender hijriyah global terpadu atau tunggal sama sebenarnya. Metode kontemporer astronomi memanfaatkan efemeris atau almanak atau tabulasi posisi bulan, bumi, matahari itu berdasarkan data terbaru dan akurat begitu ya. Keduanya sama sebenarnya. Yang membedakan adalah kriterianya. Yang awalnya sifatnya datanya itu kontinu gitu ya. Ketinggian hilal bisa dari 0 sampai dengan 10 derajat gitu misalnya ya. Itu kan dibuat batas yes or no-nya. Hitam putihnya itu kan itu yang berbeda. Ada pihak yang berpandangan bahwa yang namanya sumu li ru'yatihi, melihat hilal itu harus dengan mata langsung secara visual. Ada yang berpandangan berdasarkan perhitungan pun cukup gitu misalnya. Ada yang berpandangan kita boleh menggunakan acuan tunggal untuk seluruh dunia. Ada juga yang berpandangan wah tidak bisa seperti itu. Nah, aspek-aspek yang sebenarnya di luar astronomis yang masih kita perlu tata. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Rorom Mas ya. Rorom, terima kasih atas waktunya. Ini Sama-sama. kita jadi Iya. tercerahkan juga Betul, bagaimana cara tercerahkan juga. melihat hilal itu ya. Betul sekali. Ya gimana nih udah nih kalau udah sendiri kira-kira apakah Ya, masih kita akan tunggu dulu. ya, Baik, betul. Mas Rorom, Jangan terima duga-duga kasih ya. atas waktunya telah bergabung di Di komen. ya. Sehat dan sukses selalu, Mas Rorom. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.